Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha kelas 5. Kembali lagi dengan Budian dalam pembelajaran tematik di tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Sudah siap? Pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang mencari informasi dari sebuah teks. Bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks? Kita bisa melakukan dengan dua langkah, yaitu yang pertama tentunya membaca isi teks tersebut. Kemudian yang kedua dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang telah kalian baca. Mengajukan pertanyaan tentunya menggunakan kata tanya yang kemarin juga sudah kita pelajari. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pada pembelajaran kali ini kita juga akan mengenal jenis usaha dan kegiatan ekonomi di bidang jasa. Jasa adalah jenis usaha yang tidak membuat atau menghasilkan barang, akan tetapi lebih pada kegiatan yang menitikberatkan pelayanan terhadap konsumen. Untuk mendapatkan jasa, seseorang harus memberikan imbalan tertentu. Seseorang yang telah memberikan jasa akan menerima imbalan, biasanya berupa uang. Jenis pekerjaan di bidang jasa antara lain guru, dokter, polisi, arsitek, montir, tukang ojek, karyawan, tukang cukur, dan penjahit. Kita bahas satu-satu ya. Jenis usaha dan kegiatan ekonomi di bidang jasa yang pertama ada dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Namun ada juga dokter yang berpraktek di rumah. Dokter yang khusus menangani penyakit gigi disebut dokter gigi. Dokter selalu siap sedia menangani berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Kemudian, kegiatan ekonomi di bidang jasa berikutnya ada guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru mengajarkan siswa di sekolah. Guru mengajar dari jenjang TK hingga universitas. Pekerjaan di universitas disebut dosen. Guru disebut juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Selanjutnya ada polisi. Polisi adalah orang yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada juga yang ditugaskan menjaga ketertiban lalu lintas. Mereka bertugas di jalan raya dan di tempat ramai yang dilalui pemakai jalan. Ada juga polisi yang ditugaskan menyamar sebagai masyarakat biasa, agar tidak diketahui masyarakat umum dan agar mudah menangkap penjahat. Profesi berikutnya di bidang jasa ada arsitek. Arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Arsitek mendapat imbalan atas jasanya membuat rancangan bangunan. Misalnya, merancang bangunan kantor. Arsitek menempuh pendidikan di universitas. Arsitek banyak dibutuhkan di kota-kota besar untuk merancang pembangunan kota. Ada arsitek yang menjadi pegawai pemerintah atau karyawan swasta. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah montir. Montir adalah pekerjaan membantu seseorang jika ada kerusakan pada kendaraan. Montir bekerja di bengkel kendaraan bermotor. Ia memperoleh imbalan setelah memperbaiki kendaraan orang lain. Montir menangani kendaraan roda 2 dan roda 4. Montir ada yang bekerja di bengkel sendiri ataupun bengkel orang lain. Berikutnya ada tukang ojek. Ini biasa sekali ya kita dengar. Tukang ojek adalah orang yang mengantarkan orang lain bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di tujuan, tukang ojek akan diberi imbalan. Tukang ojek mengantarkan orang bepergian dalam jarak dekat. Tukang ojek ini banyak sekali terdapat di kota besar.
Jenis usaha dan kegiatan ekonomi di bidang jasa berikutnya ada karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja pada satu perusahaan. Karyawan mendapat imbalan atas pekerjaannya di suatu instansi, misalnya sebagai kepala kantor. Karyawan bekerja di kantor pemerintah atau perusahaan swasta. Karyawan yang bekerja di kantor pemerintah berstatus sebagai pegawai negeri. Mereka mendapat gaji dari pemerintah. Kemudian ada tukang cukur. Tukang cukur adalah orang yang bekerja melayani pelanggan untuk memotong rambut. Dalam pekerjaan tersebut menghasilkan jasa yang nantinya dari jasa tersebut dapat dinikmati oleh pelanggannya, yaitu berupa potongan rambut yang rapi. Selanjutnya ada penjahit. Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian sehingga pakaian bisa kita pakai seperti sekarang ini. Pernahkah kalian melaksanakan musyawarah di dalam keluarga kalian? Misalnya dalam menentukan tempat wisata yang akan kalian kunjungi. Nah, pada pembelajaran kali ini adalah pelaksanaan keputusan bersama yang telah diambil dalam musyawarah. Keputusan yang telah diambil bersama dalam musyawarah merupakan kesepakatan bersama. Semua pihak harus menerima keputusan bersama tersebut dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan lapang dada. Pelaksanaan keputusan bersama yang harus diperhatikan adalah yang pertama, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Keputusan bersama juga dapat diperoleh melalui musyawarah mufakat dan pemungutan suara atau voting. Jika musyawarah telah mencapai mufakat, maka hasil pemufakatan tadi menjadi keputusan bersama. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran hari ini dan tugas untuk kalian ada di buku cetak. Yang pertama, halaman 33. Silakan kalian baca dulu teksnya yang berjudul Lavatur Merapi. Lalu kalian jawab pertanyaan di Ayo Berlatih halaman 33. Tugas yang kedua ada pada buku cetak halaman 36, Ayo Berdiskusi. Lengkapilah kolom yang ada pada halaman 36 dengan jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu serta manfaatnya. Kemudian ada poin keduanya itu, hitunglah jumlah jenis usaha yang sudah teridentifikasi. Sama ya, masih melengkapi tabel. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan dari tabel yang kalian isi. Kemudian satu lagi ada di halaman 39, kegiatan bersama orang tua. Menanggapi pernyataan. Apakah tanggapanmu terhadap pernyataan berikut ini? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dan berikan alasan yang sesuai. Itu saja tugas dari Budian hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.